Halo semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Chandra. Nah, pada pembelajaran logika informatika ini, kita akan membahas materi menghilangkan perangkai jika, maka, dan jika dan hanya jika. Oke, baik, mari kita mulai langsung pembelajaran kita. Ya, nah, jadi alasannya kenapa kita perlu menghilangkan perangkai jika, maka, dan jika dan hanya jika. Jadi sebenarnya untuk perangkai itu yang ada hanya ada 3, yaitu negasi, ya, disimbolkan dengan simbol seperti ini. Kemudian konjungsi atau and disimbolkan dengan simbol seperti ini, dan disjungsi atau or, ya. Jadi awalnya sebenarnya hanya ada 3 buah perangkai. Jadi untuk perangkai jika, maka, dan jika dan hanya jika itu merupakan perluasan atau turunan dari 3 perangkai ini, ya. Jadi semua perangkai dapat dijelaskan hanya dengan 3 perangkai dasar atau alamiah tersebut. Perangkai dasarnya apa? Yaitu ini: not atau negasi, konjungsi, dan disjungsi, ya. Nah, dengan demikian perangkai implikasi dan ekuivalen dapat diganti dengan perangkai dasar. Perangkai implikasi di sini maksudnya adalah perangkai jika maka, perangkai ekuivalen di sini maksudnya adalah perangkai jika dan hanya jika, ya. Nah, untuk perangkai implikasi disimbolkan dengan seperti yang sudah kita pelajari, simbolnya adalah tanda panah ke arah kanan. Oke. Nah, kalau untuk yang perangkai ekuivalen atau jika dan hanya jika disimbolkan dengan tanda panah 2 arah, ke kiri ke kanan, ya. Oke. Nah, jadi untuk ini ada perangkai implikasi dan diimplikasi yang bisa kita ubah menjadi perangkai 3 perangkai dasar tadi, ya. Jadi untuk yang pertama ini ada perangkai dari jika maka. Jika A maka B itu ekuivalen dengan not A disjungsi atau or dengan B. Atau bisa kita tulis seperti ini: jika maka B, jika A maka B itu sama saja atau ekuivalen dengan not A and not B, ya. Perhatikan tanda kurungnya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang perangkai ekuivalen atau jika dan hanya jika A dan hanya jika A, ya, maka B. Oke, kita bisa tulis bentuknya ekuivalen dengan seperti ini bentuknya: A konjungsi B disjungsikan dengan not A konjungsi not B, ya. Atau bentuk yang lain adalah jika A maka B konjungsi dengan jika B maka A. Oke. Nah, kita akan membuktikan dengan membuat tabel kebenaran dari pernyataan ini, ya, dari perangkai implikasi dan biimplikasi yang telah diubah, yang telah dihilangkan perangkai implikasi dan biimplikasi. Oke, untuk bentuk yang pertama tabel kebenarannya seperti ini, ya. Untuk tabel kebenaran yang perlu kita buktikan berarti adalah yang sisi sebelah kiri, yaitu jika A maka B itu ekuivalen dengan not A disjungsi B, ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini perangkai jika maka, ya, jika A maka B ini hasilnya adalah true, false, true, true. Kemudian untuk yang pernyataan logika ini, ekspresi logika not A or B itu hasilnya juga sama. Jadi di sini sudah terbukti untuk ekspresi logika jika A maka B itu ekuivalen dengan not A or B, ya. Next, untuk bentuk yang kedua tadi itu ada perangkai yang seperti ini. Ekspresi logika yang sebelah kiri adalah jika A maka B. Yang perlu kita buktikan adalah ini ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya. Nah, jadi kita lihat saja langsung nilainya di sini. Jika A maka B, true, false, true, true. Untuk yang ekspresi logika not A and not B itu hasilnya adalah true, false, true, true. Jadi sama, ya.
Oke, bentuk perangkai yang ketiga tadi adalah perangkai ekuivalen atau jika dan hanya jika. Kita perlu buktikan sisi kiri atau ruas kiri itu ekuivalen dengan ruas sebelah kanan. Ya. Nah, ruas sebelah kiri adalah jika A ekuivalen dengan B, ya, true, false, false, true. Kemudian ruas sebelah kanan adalah ini A and B or not A and not B. Hasilnya bisa kita lihat di sini, dua-dua menghasilkan nilai yang sama, ya, yaitu true, false, false, true. Jadi di sini terbukti bahwasannya ruas kiri sama dengan atau ekuivalen dengan ruas sebelah kanan. Nah, bentuk atau pernyataan yang terakhir yaitu ini perangkai jika dan hanya jika A, B, ya, ekuivalen dengan jika A maka B, and jika B maka A, ya. Nah, untuk hasilnya untuk yang ruas sebelah kiri, jika A dan hanya jika A maka B adalah ini true, false, false, true. Untuk yang ruas sebelah kanan, jika A maka B, and jika B maka A, hasilnya juga sama, true, false, false, true. Ya. Jadi di sini terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, nah kita ke contoh soal di sini, ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah ekspresi logika seperti ini. Negasi A, jika negasi A maka negasi buka kurung A, jika maka negasi B. Oke. Nah, jadi yang diminta adalah kita menghilangkan perangkai jika makanya, ya. Jadi di sini ada perangkai jika maka, di sini juga ada satu buah perangkai jika maka. Nah, untuk penyederhanaannya kita bisa menggunakan hukum-hukum atau pernyataan yang tadi sudah kita pelajari, yaitu ini, jika A maka B itu identik atau ekuivalen dengan not A or B, atau bisa kita tulis seperti ini, not A and not B, ya. Kita akan menggunakan bentuk penyederhanaan seperti itu. Oke, jadi untuk menyederhanakannya seperti ini. Jadi ini kita anggap sebagai A dulu, ya. Jadi ini not A ini kita anggap sebagai A, sementara yang di sebelah sini, ya, ini statement dari not buka kurung jika A maka not B, ini kita anggap sebagai B, ya. Nah, dengan menggunakan hukum implikasi atau statement yang tadi yang sudah kita pelajari, jika A maka B itu ekuivalen dengan not A or B, maka bentuk ini kita bisa hilangkan perangkai jika makanya menjadi bentuk seperti ini, ya. Jadi jika A maka B, A-nya menjadi not A, B-nya tetap. Oke. Kemudian simbol untuk jika makanya berubah menjadi disjungsi atau or. Oke. Jadi ini A-nya sebelumnya adalah not A, berarti kita tambahkan negasinya lagi. Not buka kurung ini A-nya, ya. Diorkan dengan sama persis, B-nya adalah ini. Berarti kita tulis sama persis di sini. Oke. Nah, ini bentuk yang pertama. Jadi untuk perangkai jika makanya yang pertama sudah kita hilangkan. Berikutnya kita akan menghilangkan perangkai jika maka yang kedua. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita hilangkan untuk perangkai jika maka yang kedua. A-nya adalah A, B-nya adalah not B di sini, ya. Dengan menggunakan hukum implikasi di sini, kita bisa tulis menjadi A-nya tadi menjadi not A, B-nya tetap yaitu not B, ya. Kemudian untuk simbol jika makanya berubah menjadi simbol disjungsi, sehingga kita mendapatkan bentuk yang kedua seperti ini. Oke. Nah, nextnya adalah kita sederhanakan lagi. Kita akan menggunakan hukum De Morgan, ya. Hukum De Morgan bentuknya seperti ini. Di sini ada not, di sini ada not juga, ya. Jadi notnya ini kita akan keluarkan. Kemudian ketika kita keluarkan, berarti untuk simbol yang disjungsi ini akan berubah menjadi konjungsi. Ataupun sebaliknya, kalau ini adalah simbol konjungsi, maka kita
jadikan simbol disjungsi, ya. Nah, jadi di sini kita keluarkan dulu untuk negasinya, sama-sama ada negasi, kita keluarkan. Jadi negasi dikeluarkan, sisa A, sisa B. Kemudian untuk simbolnya dari disjungsi kita ubah menjadi simbol konjungsi, ya, atau N. Jadi ini adalah hukum dari De Morgan. Oke, nah nextnya kita menggunakan hukum negasi ganda, ya, dimana hukumnya adalah not A itu sama saja dengan A, ya. Jadi di sini ini adalah hukum negasi, not A itu menjadi A. Nah ini kita anggap ini sebagai A-nya, ya. Jadi not ini kita hilangkan, berarti sisanya adalah ini A and B atau A konjungsi B. Oke, nah berikutnya bentuk yang seperti ini kita bisa sederhanakan lagi, yaitu kita menggunakan hukum absorption, ya. Hukum absorpsi yaitu hukumnya seperti ini, A or buka kurung A and B itu sama saja dengan ekuivalen dengan A, ya. Atau hukum absorpsi yang kedua adalah A and buka kurung A or B itu ekuivalen dengan A, ya. Jadi di sini kita sudah sederhanakan bentuk yang awalnya seperti ini, ya. Kita bisa sederhanakan ekuivalen dengan A. Oke. Nah, jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye bye.